Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tafsir Al-Quran, tafsir suratul Baqarah. Dari tafsir Ibnu Katsir. Keterangan ihwal fadilah surah Al-Baqarah. Di dalam Sahihain, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, dua kitab yang jumhur ulama mengatakan hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah sahih, menyebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dalam satu rakaat ketika beliau SAW sedang melaksanakan ibadah sholat. Hal ini menunjukkan bagaimana fadilah, keutamaan suratul Al-Baqarah dan suratul Imran. Kemudian disebutkan oleh Imam Ahmad, beliau rahimahullah meriwayatkan dari Abu Umamah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Ad-Dhahrawain, yakni dua surat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang kedua surat itu, yakni surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, akan datang pada hari kiamat seolah-olah dua tumpuk awan atau dua payung yang memberikan naungan. Ataupun surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini seolah-olah dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Baqarah, karena membacanya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membaca surat Al-Baqarah sama artinya berupa kerugian. Dan tukang sihir tidak akan sanggup membaca, tidak akan sanggup mengganggu pembacanya, tidak akan sanggup mengganggu orang yang membaca surat Al-Baqarah ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi ini adalah beberapa ihwal tentang fadilah, keutamaan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Yang bahwa Nabi Muhammad SAW pun membaca surat Al-Baqarah dan ditambah surat Ali Imran dalam satu rakaat saja di dalam sholat beliau SAW.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, yaitu dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Dan surat Al-Baqarah itu adalah hal yang membuat tukang sihir tidak akan sanggup mengganggu orang yang membaca surat Al-Baqarah ini. Dan seseorang yang tidak membaca surat Al-Baqarah maka dia mendapatkan kerugian. Dan membaca surat Al-Baqarah akan mendatangkan keberkahan. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pernah dalam salah satu sholatnya, yaitu dibaca dalam satu rakaat sekaligus dua surat ini. Maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, kedua surat ini akan datang pada hari kiamat seolah-olah dua tumpukan awan atau dua payung yang menaungi. Tentu ketika ada panas, kemudian ada awan, maka tentu naungan awan itu akan membuat sejuk. Dan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran digambarkan di dalam hadis ini juga adalah dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Tentu orang yang berada di bawah naungan akan menjadi sejuk. Maka hendaklah seorang muslim senantiasa kita semua untuk bersemangat membaca surat Al-Baqarah di dalam kehidupan kita. Karena seperti telah disebutkan bahwasanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah, yang dengan membacanya akan mendatangkan keberkahan, kebaikan yang terus menerus, kebaikan yang terus berkembang, ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Dan tidak membaca surat Al-Baqarah itu sama saja adalah kerugian bagi seorang muslim. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk membaca surat Al-Baqarah ini. Tentu selain membaca, menghafal, memahaminya, mengamalkan dalam kehidupan. Dan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, bahwasanya tukang sihir pun tidak akan sanggup untuk mengganggu orang yang membaca surat Al-Baqarah ini. Seorang muslim yang membaca surat Al-Baqarah maka tidak akan mampu untuk diganggu oleh tukang sihir yang senantiasa mengirimkan sihirnya kepada orang-orang yang menjadi tujuannya. Maka ini adalah bagaimana keutamaan yang sungguh luar biasa dari membaca surat Al-Baqarah. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Madinah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Inilah surat yang ada di dalam Al-Quran
Yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada umat Islam semuanya dan mengampuni umat Islam semuanya yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.